Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Wahyudi, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal mengenai materi afinitas geometri transformasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ali Wahyudi, 2 Mardiana Puspitarini, 3 Sofyana Nurjayanti, 4 Yulfa Aulia. Baik, langsung saja ke soalnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tes formatif halaman 117 bahan ajar geometri transformasi untuk soal nomor 5, yaitu jika garis G persamaannya yaitu X sama dengan 0, untuk garis H yaitu berada pada sumbu Y sama dengan X, untuk garis M berada pada sumbu Y sama dengan 3, dan untuk titik A sendiri itu ada pada titik koordinat 4,1. Untuk titik P itu Y, X, Y. Tentukanlah yang pertama hasil kali untuk perspektivitas titik A. Untuk yang poin kedua yaitu hasil kali perspektivitas titik P. Baik, untuk jawaban poin 5.1-nya berikut sudah kita gambarkan grafiknya sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita cari dulu untuk perspektivitas titik A dengan arah garis H dan sumbunya, sumbu perspektivitas G dengan faktor skala setengah. Sudah diketahui bahwa titik A itu 4,1. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita akan mencari untuk kita misalkan bahwa hasilnya itu adalah A1. Misalkan bahwa A itu berada pada posisi X1, Y1. Sehingga kita tahu karena dia sejajar dengan garis H, maka panjang dari X itu setengah dari titik A. Intinya itu karena faktor skalanya setengah, jadi saat dimasukkan itu menjadi negatif setengah X, Y1. Kemudian kita cari nilai dari Y1 sendiri dengan melalui gradien. Kita tahu persamaan dari gradien itu kan Y min Y1 per X min X1. Karena gradiennya itu 1 karena sejajar dengan garis H, karena nanti itu garis yang terbentuk itu akan sejajar dengan garis H. Kenapa? Karena arah perspektivitasnya itu adalah garis H. Jadi karena sejajar gradiennya 1, sehingga untuk rumusnya itu bisa kita sederhanakan Y min Y1 sama dengan X min X1. Kita peroleh persamaan bahwa Y1 itu sama dengan Y min X plus X1, dimana kita substitusi nilai X1 sebelumnya yaitu min setengah X dari faktor skala sebelumnya. Maka kita peroleh persamaan A1-nya yaitu sama dengan min setengah X, dimana itu nilai X1-nya. Kemudian untuk nilai Y1-nya itu kita isi Y min X plus negatif setengah X. Setelah kita substitusi nilai dari X-nya itu 4 dan Y-nya itu 1, maka kita peroleh persamaan A1-nya itu berada pada titik koordinat negatif 2, negatif 5. Bisa dilihat pada gambar. Baik. Kemudian kita selesaikan untuk yang perspektif kedua, yaitu perspektif terhadap titik A1 dengan arah perspektivitas itu garis G, dan dengan sumbu perspektifnya itu H dengan faktor skala 2. Kita tahu faktor skalanya itu 2, maka kita substitusi ke karena faktor skalanya 2 itu, jadi kita misalkan hasilnya itu A2. Jadi A2 itu sama dengan negatif 2 kalinya dari A1. Karena faktor skalanya jika positif
positif itu akan menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Sehingga kita misalkan titik A2-nya itu sama dengan X2, Y2. Itu sama dengan negatif 2. Kita tahu titik A1 itu yaitu X1, Y1. Sehingga untuk masing-masingnya kita tahu bahwa Y2 itu sama dengan negatif 2 kali Y1 dan X2-nya itu sama dengan negatif 2 kali X1. Kita tahu karena arah perspektivitasnya itu adalah G, maka dia harus sejajar dengan G, dan sedangkan G itu sama dengan sumbu Y, maka nilai dari X-nya itu tidak berubah karena lurus ke atas. Jadi kita peroleh nilai dari X2 itu sama dengan nilai X1-nya. Kemudian kita cari nilai Y2-nya melalui gradien dengan persamaan berikut, yaitu kita tahu karena sejajar itu gradiennya 1, maka persamaan yang kita peroleh yaitu Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi kita peroleh persamaan Y2 sama dengan negatif 2 kali Y1 min X1 plus X2. Ini dari mana? Karena kita tahu sebelumnya itu karena faktor skalanya 2, maka nilainya itu negatif 2 kali titik A1. Sehingga saat kita substitusi ke persamaan Y2 min X2 itu sama dengan negatif 2 dikali Y1 min X1. Sehingga persamaan akhir dari Y2 kita peroleh Y2 sama dengan negatif 2 kali X1 min Y1 min X1 ditambah X2. Sehingga kita peroleh titik A dengan titik koordinat yaitu X1, min 2 kali Y1 min X1 ditambah X1. Kita substitusi nilainya A2 dengan X1-nya itu kita tahu sebelumnya min 2 dan untuk Y1-nya itu min 5, sehingga kita peroleh titik A2 itu sama dengan negatif 2 plus negatif 2,4. Dan kita tahu bahwa A2 itu adalah perspektivitas dari titik A1 dengan arah perspektivitas G dan sumbu perspektivitas H dengan faktor skala 2. Dan kita tahu A1 itu merupakan perspektivitas titik A dengan arah perspektivitas H dan sumbu perspektivitasnya itu G, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A2 itu merupakan hasil kali dua perspektivitas titik A. Jadi sama dengan pada posisi koordinat negatif 2,4. Berikut gambarnya. Jadi untuk hasil akhir dari hasil kali dua perspektif terhadap titik A itu adalah A2 itu pada titik min 2,4. Kemudian untuk jawaban poin 5.2-nya dengan kita mengganti dengan dengan pertanyaan hasil kali dua perspektivitas titik P. Dengan titik P itu X, Y. Pertama, kita cari dulu untuk perspektivitas titik P dengan arahnya H, sumbu G dengan faktor skala 2. Misalnya kita ambil P itu pada titik 3,1 seperti pada gambar. Kemudian kita umpamakan bahwa perspektif titik P terhadap dengan arah H dan sumbu G faktor 2 itu sama dengan P1. Kemudian kita misalkan P1 itu dengan X1 berada pada posisi X1, Y1. Karena arahnya itu H, maka akan sejajar dengan H. Dan nilai dari
X1 itu akan menjadi 2 kalinya X. Tapi karena faktor skalanya itu berubah, jika positif akan menjadi negatif jika dimasukkan ke persamaan, maka X1-nya itu menjadi negatif 2 kalinya X. Kemudian kita cari nilai Y1-nya melalui gradien. Kita tahu bahwa gradiennya itu 1 karena sejajar dengan H. Karena jika arahnya H maka sejajar dengan H. Jika arahnya G maka sejajar dengan G gitu. Dengan persamaan yang kita peroleh sebelumnya, dengan cara yang sama, kita peroleh bahwa Y1 itu sama dengan Y min X plus. Tadi kita kan X1 nya itu kan min 2 kalinya X, maka kita substitusi ke persamaannya. Jadi kita peroleh Y1 itu sama dengan Y min X plus negatif 2 kali X. Maka kita peroleh persamaan P1 nya itu berada posisi titik koordinat negatif 2X, Y min X plus negatif 2 kali X. Ini untuk persamaan secara umumnya jika tadi menggunakan P dengan titik X, Y. Karena kita sudah memisalkan bahwa P itu berada pada titik 3,1, maka kita substitusi nilainya sehingga kita peroleh P1 itu berada pada posisi titik koordinat negatif 6, negatif 8. Berikut. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, kita lakukan perspektivitas terhadap titik P1 dengan arah M dan sumbunya G dengan faktor skala setengah. Kita misalkan itu sama dengan P2 dan P2 itu berada pada posisi titik X2, Y2. Karena arahnya itu M dan sumbunya G, maka dia akan sejajar dengan M. Dan dia akan melalui garis G sehingga dia akan ke kanan nanti titiknya, karena harus melewati G dan sejajar M. Karena sejajar M, maka otomatis nilai dari Y-nya itu akan sama, yaitu Y pada titik P1 dan nilai Y pada titik P2 itu akan sama karena sejajar dengan M, horizontal. Begitu. Kemudian untuk dari nilai X-nya sendiri, X2-nya sendiri itu akan menjadi negatif setengah kalinya X1 karena faktor skalanya tadi setengah. Kalau kita masukkan ke persamaan akan berubah menjadi negatif, sehingga kita peroleh titik P2 itu sama dengan negatif setengah kali X1, Y1. Ini untuk persamaan secara umumnya jika kita menggunakan titik P itu X, Y. Nah, karena kita sudah mengambil nilai dari X dan Y-nya itu 3,1, maka kita masukkan ke persamaannya itu secara umum itu sehingga kita peroleh 3,-8 untuk titik koordinat P2-nya. Kita tahu bahwa P2 itu perspektivitas dari titik P1 dengan arah G dan sumbu H dengan faktor skala 2 itu. Kemudian kita tahu P1 itu adalah perspektivitas titik P dengan arah H, sumbu G dan faktor 2, sehingga bisa kita substitusikan sehingga ketemu adalah hasil kali dua perspektivitas titik P, yaitu sama dengan P2 sama dengan titiknya itu 3,-8. Gambarnya berikut. Nah, itu kan sejajar dengan M dan untuk nilai Y-nya itu akan sama karena harus melewati G dan sejajar M, jadi horizontal gitu. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.